vlog kali ini kita akan keliling di kota primadona Sulawesi Utara atau kota Manado. Mau tahu seperti apa kotanya? Tonton terus video ini. Tapi sebelum menonton, jangan lupa ya guys, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dilansir dari Wikipedia dan media online lainnya, Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan. Kota ini memiliki 408.354 penduduk pada sensus 2010. Menjadikannya kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar. Luas wilayah dataran Manado adalah 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah datarannya didominasi oleh kawasan perbukitan dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0 sampai 80% dengan puncak ketinggian di Gunung Tumumpa. Saat ini mayoritas penduduk kota Manado berasal dari suku Minahasa guys, karena wilayah Manado merupakan tanah atau daerah Minahasa. Penduduk asli Manado adalah suku Tumbulu. Dilihat dari beberapa nama kelurahan di Manado yang berasal dari bahasa Tumbulu. Suku bangsa lainnya yang ada di Manado saat ini yaitu suku Sangir, suku Gorontalo, suku Mongondo, suku Arab, suku Bobentehu, suku Talaut, suku Tionghoa, suku Siau, dan kaum Borgo. Karena banyaknya komunitas peranakan Arab, maka keberadaan kampung Arab yang berada dalam radius dekat Pasar 45 masih bertahan sampai sekarang guys, dan menjadi salah satu tujuan wisata agama. Selain itu, terdapat pula penduduk suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Namun masyarakat Manado sangat menghargai sikap hidup toleran, rukun, terbuka, dan dinamis. Kota Manado memiliki lingkungan sosial yang relatif
kondusif dan dikenal sebagai salah satu kota yang relatif aman di Indonesia. Sewaktu Indonesia sedang rawan-rawannya disebabkan goncangan politik sekitar tahun 1999 dan berbagai kerusuhan melanda kota-kota di Indonesia, Kota Manado dapat dikatakan relatif aman guys. Hal itu tercermin dari semboyan masyarakat Manado guys, yaitu orang semua bersaudara atau kita semua bersaudara. Masyarakat Manado juga disebut dengan istilah warga Kawanua guys. Seiring perkembangan zaman, kata Kawanua sendiri sering digunakan bagi para masyarakat Manado yang tinggal di luar kota Manado atau tinggal jauh dari kota Manado. Ekowisata merupakan atraksi terbesar Manado. Selam scuba dan snorkeling di Pulau Bunaken juga merupakan atraksi populer guys. Tempat lain yang menarik adalah Danau Tondano, Gunung Lokon, Gunung Klabat, dan Gunung Mahawu. Primadona pariwisata Kota Manado, bahkan Provinsi Sulawesi Utara adalah Taman Nasional Bunaken yang disebut sebagai salah satu taman laut terindah di dunia guys. Taman Laut Bunaken adalah salah satu dari sejumlah kawasan konservasi alam atau taman nasional di Indonesia guys. Objek wisata lain yang menonjol di Kota Manado adalah Klenteng Ban Hin Kiong di kawasan pusat kota yang dibangun pada awal abad ke-19 dan diperbaiki pada tahun 1970. Klenteng ini terletak di Jalan Panjaitan. Klenteng ini terdiri dari bangunan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran naga dan tongkat kayu berapi. Sebuah monumen yang diresmikan pada akhir tahun 2007 dan menjadi ikon baru Kota Manado adalah Monumen Yesus Memberkati. Bangunan ini didirikan di atas bukit di Perumahan Citraland Manado dan memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Bangunan yang diprakarsai oleh Insinyur Ciputra ini merupakan monumen Yesus yang tertinggi di Asia dan kedua di dunia. Selain memiliki objek-objek wisata yang menarik, salah satu keunggulan pariwisata Kota Manado adalah letaknya yang strategis ke objek-objek wisata di hinterland, khususnya di Minahasa yang dapat dijangkau dalam waktu 1-3 jam dari Kota Manado. Objek-objek wisata tersebut antara lain adalah Volcano Area di Tomohon, Desa Agriwisata Rorokan di Tomohon, Panorama Pegunungan, Danau Tondano, Batu Pinawetengan, dan Taman Purbakala Waruga Sawangan di Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara.
Pusat perbelanjaan di kota Manado mulanya terkonsentrasi di seputaran Taman Kesatuan Bangsa atau TKB atau Pasar 45. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kota Manado dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, industri properti dan retail di Manado berkembang cukup pesat guys. Bermula dari proyek reklamasi pantai yang dilakukan selama 10 tahun lebih. Setelah reklamasi pantai selesai, dibangunlah proyek raksasa dengan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan modern baru, yaitu Mega Mall, Manado Town Square atau lebih dikenal dengan Mantos 1, Mantos 2, dan Mantos 3. City Wall, IT Center, Bahu Mall, Lion Plaza, Grand Kawanua, Starcourt, Lipo Plaza, MTC, dan Transmart. Di sepanjang jalan ini pun terdapat beberapa hotel berbintang guys, restoran, dan kafe yang menjajakan beraneka ragam makanan dan dibuka hingga larut malam. Makanan khas dari kota Manado antara lain adalah tinutuan guys, yang terdiri dari berbagai macam sayuran. Selain tinutuan, terdapat juga minuman khas dari daerah Manado yang dikenal dengan nama saguer, sejenis arak atau tuak yang berasal dari sadapan pohon enau atau aren yang kemudian difermentasi. Dabu-dabu adalah sambal khas Manado yang sangat populer guys. Dibuat dari campuran potongan cabai merah, cabai rawit, irisan bawang merah, dan tomat segar yang dipotong dadu dan diberi campuran kecap. Kota Manado memiliki 3 sistem transportasi guys, yakni transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat. Transportasi udara kota Manado melalui bandar udaranya Samratulangi terhubung dengan beberapa kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan. Selain itu, bandara ini juga mempunyai penerbangan langsung dari dan ke luar negeri guys. Bandara yang mengalami renovasi pada tahun 2001 ini merupakan salah satu dari 11 pintu gerbang utama pariwisata di Indonesia. Transportasi laut di dermaga Manado umumnya dilayani oleh kapal-kapal berukuran kecil. Hal ini dikarenakan lokasi perairan Manado yang berdekatan dengan lokasi Taman Laut Bunaken yang dilindungi dan dijaga perairan yang cukup dangkal. Pada umumnya, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Manado adalah kapal dengan tujuan Kepulauan Sangir dan Kepulauan Talaut. Speedboat dari dan menuju Bunaken
umumnya berlabuh di dermaga ini guys. Kapal-kapal berukuran besar milik PT Pelni berlabuh di kota Bitung, berjarak kurang lebih 40 km sebelah timur Manado. Sedangkan sistem transportasi darat di kota Manado dilayani oleh minibus angkutan kota yang biasa disebut mikrolet, taksi argo, dan bus damri. Yang paling terbaru nih ya guys, Manado telah memiliki transportasi online yang membuat kemudahan yang sangat luar biasa bagi penduduk yang beroperasi 1x24 jam, yaitu Gojek, Grab, Maxim, dan InDriver. Sampai di sini dulu ya guys. Selamat datang di kota Manado. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.